Buka. Buka jalan. Buka jalan, coba. Semua. Itu nih. Buka lagi. Buka semua. Di kamar itu kencing di botol aqua semua. Sadis. Saya berjanji berubah menjadi laki-laki. Dan saya mohon maaf segala kesalahan yang sudah saya berbuat. Sekian dan terima kasih. Penyebab kematian beliau masih belum dipastikan informasinya. Tersangka atas nama Sony Eranata meninggal dunia. Keluarga mengetahui penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata. Ini pernyataan yang ditandatangani oleh istri almarhum. Tega sekali sih petugas dan sebagainya. Kan kurang pas lah, dia tidak tahu itu salahnya. Ketika ada masalah pasti yang komplain dulu kan keluarga. Ketika keluarga tidak protes, tidak komplain, kenapa mesti orang lain yang tidak tahu masalah kemudian berkomentar? Perlu kami informasikan bahwa almarhum memang pernah dioperasi atas usus atau di lambungnya itu. Tidak lama setelah almarhum dibawa atau kembali ke tahanan itu memang masih terus mengeluhkan penyakitnya begitu. Dan sudah mulai timbul bintik-bintik hitam di hampir seluruh tubuhnya itu. Yang kita juga tidak tahu secara medikal karena jadi ditahan di Barreskrim tuh di basement 2, kondisi drop, ya akhirnya meninggal. Di sana kan kepikiran anak, kepikiran istri, jadi drop langsung, makanan nggak masuk, nggak selera makan, nggak selera apa-apa. Dari penyidik, dari pihak pelapor juga kayak udah nggak mau tahu gitu, padahal kondisinya udah lemah. Beliau memang udah kondisinya kurus, udah lemes lah. Ada wawancara masih segar tuh ya, baru-baru masuk. Nah 1 bulan ini kondisinya drop dan cepet banget drastis penurunannya gitu. Mungkin psikologisnya juga jadi kehilangan semangat untuk sembuh kelihatannya. Bukan saya takut nggak makan di penjara. Penyidik baik, polisi sama saya baik. Itu kenyataannya. Ini nggak ada yang maksa. Saya hanya khawatir sama anak istri saya. Dan saya minta maaf kepada anak saya, istri tercinta saya, ya, yang selama ini sabar untuk ngurusin saya sakit, sehat. Saya minta maaf sama istri saya. Bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya sebagai bahan untuk muhasabah, introspeksi diri, dan melakukan perubahan. Sengaja memancing emosi supaya kita keluar maki-maki. Itu kan nggak pantas. Saya juga muhasabah, introspeksi diri bahwa saya sadar, saya kepancing gitu. Saya kepancing. Aslinya nggak seperti itu juga kok. Saya membalas komentar yang memaki-maki saya duluan gitu. Saya ini bereaksi dari aksi yang ada gitu. Saya tidak pernah loh memaki oknum-oknum tertentu kalau dia sesama muslim, kecuali penista agama, orang-orang yang saya anggap ini provokator, memecah belah bangsa. Menurut kultur Sumatera Utara memang bahasa seperti saya ini bagi yang pendengarnya ya biasa. Meninggalnya saudara Sony Eranata di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri. Saudara Sony Eranata itu meninggal. Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga. Saudara Sony Eranata ini ada sakit, ya, sakitnya sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga juga bisa tercoreng. Gitu, kalau kami sebutkan di sini. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Masih ada yang main-main. Saya gigit sendiri, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatan.
Allah. Kali dia herat dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, tegak, dan berani. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video
Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buka cara. Buka cara, coba. Semua. Itu nih. Buka lagi. Buka semua. Bicara mana? Nah, tinggal di mana nih? Coba kamu jangan masih pakai begini. Berarti Ngana ini berdiri. Ngana kos di kos-kosannya perempuan. Iya. Selama berapa bulan? 2 bulan. Berarti Ngana sepupu-pupu dengan perempuan di sana. Jarang sekali, saya jarang sekali keluar kamar. Saya jarang sekali mau keluar ke sana. Sampai saya malah saya kencing dalam kamar karena saya tahu situ perempuan. Nggak tahu perempuan ini laki-laki bukan perempuan. Di kamarnya itu air kencing di botol aqua semua, Pak Kapolres. Di kamar itu kencing di botol aqua semua. Sadis. Tadi kok kita terbakar mari untuk pukul kanan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya atas nama Akbar Munin, saya berjanji tidak akan lagi menggunakan cadar. Dan saya berjanji berubah menjadi laki-laki. Dan saya mohon maaf segala kesalahan yang sudah saya berbuat. Sekian dan terima kasih. Iya, informasinya seperti itu dari kuasa hukum beliau, Pak Juju Purwantoro dan Pak Habib Novel Mbak Mukmin. Seperti itu. Informasinya sih memang sudah beberapa hari atau mungkin beberapa pekan beliau sakit dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri. Kami juga turut prihatin, kemudian sedikit banyak mendapatkan beberapa informasi dari tim kuasa hukum beliau. Akan tetapi detail sakit penyebab kematian beliau masih belum dipastikan informasinya. Hari ini tim kuasa hukumnya sedang meluncur ke Mabes Polri, ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati informasinya, dan nanti akan dikabarkan kondisinya. Informasinya seperti itu dari tim kuasa hukumnya. Kalau dari keluarga saya tidak dalam kompetensi untuk menjawabnya. Mungkin bisa langsung ke tim kuasa hukumnya nanti. Tapi mereka sekarang mungkin lagi sibuk ya untuk ke Rumah Sakit Polri mengurus Ustadz Maher. Belum ada. Tadi Pak Juju minta doanya supaya dilancarkan dan kemudian nanti diinformasikan lebih lanjut terkait perkembangannya. Begitu juga melalui Habib Novel Mbak Mukmin tadi. Sore ini kita mengupdate kembali khususnya tentang meninggalnya salah seorang tersangka atas nama Sony Eranata di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri. Seperti kita ketahui bersama, kasus berawal dari adanya laporan seorang warga pada tanggal 27 November 2020 terhadap yang bersangkutan, sehingga muncul laporan polisi dengan nomor LP 0677 11 Romawi 2020 Bareskrim Polri, ya, itu pada tanggal 27 November 2020. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik. Oleh penyidik dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Sony Eranata. Kemudian dalam proses penahanan pada tanggal 20 Januari 2021 yang bersangkutan sakit. Kemudian oleh penyidik dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan perawatan. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021, tersangka
sudah dalam kondisi membaik, sehingga penahanan di rumah tahanan negara Bareskrim Polri dilanjutkan kembali. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2021, jaksa berkirim surat kepada penyidik Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap tersangka telah dianggap lengkap. Dan pada tanggal 4 tersebut, tanggung jawab tersangka dan barang bukti diserah terimakan dari penyidik Bareskrim Polri kepada pihak kejaksaan. Dan dalam proses penahanan, tentunya pelayanan kesehatan terhadap seluruh para tersangka ini telah dipenuhi secara baik oleh Polri, karena pada tahanan Bareskrim Polri ditempatkan satu dokter yang senantiasa dan setiap hari memeriksa kesehatan seluruh tahanan yang ada pada rumah tahanan negara Bareskrim Polri. Kemudian sekitar tanggal 6, dokter sudah menyarankan kepada tersangka atas nama Sony Eranata untuk dilakukan perawatan kembali di rumah sakit Polri. Tetapi yang bersangkutan senantiasa menolak dan ingin tetap berada di rumah tahanan Bareskrim dan tentunya mendapat perawatan dari dokter kepolisian. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 19.30, tersangka atas nama Sony Eranata meninggal dunia. Dan yang menjadi catatan dari kami adalah bahwa penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata itu diketahui oleh keluarga, yaitu dengan adanya surat pernyataan dari keluarga bahwa keluarga mengetahui penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata. Ini pernyataan yang ditandatangani oleh istri almarhum. Yang diderita oleh almarhum itu diketahui oleh keluarga. Dan dapat dijelaskan di sini bahwa meninggalnya almarhum murni disebabkan oleh sakit. Tentunya yang terpenting sekarang bagi kita semua mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kejelasan ini tentunya menghilangkan kesimpang siuran penyebab daripada meninggalnya saudara Sony Eranata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mairatu Alibi itu ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri di rumahnya gitu ya. Kemudian dan langsung dibawa ke Bareskrim itu pada tanggal 4 Desember 2020 ya, malam itu kejadiannya. Ditahan begitu oleh Bareskrim Polri. Jadi tahun yang lalu ya, awal Desember tahun yang lalu. Dan kalau yang beredar informasi di kalangan masyarakat bahwa beliau meninggal karena sakit, ya perlu kami informasikan bahwa almarhum memang pernah dioperasi atas usus atau di lambungnya itu, ya, kemudian dari operasi itu sekira 7-8 bulan yang lalu di Rumah Sakit Umi Bogor itu betul. 2 minggu setelah pasca ditahan itu memang sudah menunjukkan gejala-gejala itu. Tubuhnya sudah mulai melemah, nafsu makannya berkurang begitu, terutama kemudian
ya mengeluhkan penyakitnya itu, sakitnya itu. Betul, dibawa ke rumah sakit Polri itu pada tanggal 20 ya. Bulan Januari kemarin 2021 sampai 24 Januari, jadi kira-kira 5 hari. Pihak dokter rumah sakit Polri menyatakan kondisi sudah lebih membaik dan diizinkan untuk kembali dan dibawa kembali ke tahanan Bareskrim Polri. Tidak lama setelah almarhum dibawa atau kembali ke tahanan itu memang masih terus mengeluhkan penyakitnya begitu. Dan sudah mulai timbul bintik-bintik hitam di hampir seluruh tubuhnya itu. Yang kita juga tidak tahu secara medikal karena semakin lemah, nafsu makannya tidak ada. Dan hari Minggu yang lalu pun pihak Bareskrim sudah sempat membawa almarhum itu ke klinik di Bareskrim Polri untuk diperiksa. Ya hasilnya menyatakan masih bisa atau kembali lagi ke rumah tahanan begitu, walaupun dalam kondisi yang lemah dan tertidur ya. Ya tentu secara medikal kita tidak ahli di bidang itu, tapi bintik-bintik hitam itu menyeluruh di seluruh tubuh semenjak beliau mulai masuk atau diperiksa atau diopname di Rumah Sakit Bayangkari Polri itu. Ya betul, ada luka di usus dan dilakukan operasi di usus tersebut dan masih atau dalam proses penyembuhan. Sehingga beliau memerlukan perawatan sambil jalan begitu di Rumah Sakit Umi Bogor. Kita tidak persis ya tentang medical reason ya dari pihak rumah sakit begitu. Kemudian diperiksa sedemikian rupa dan tidak tahu persis juga penyakit yang kemudian diderita oleh almarhum. Tapi yang pasti bintik-bintik yang agak hitam awalnya makin kelamaan makin merah begitu awalnya dan kondisi fisik beliau tidak juga menunjukkan ini ya, artinya kepulihan yang maksimal begitu. Karena sampai di Bareskrim pun beliau masih mengeluh lemas gitu kan. Kemudian fisiknya lemah begitu dan tidak nafsu makan lah begitu. Awal sebelum almarhum itu dibawa atau dirawat di Rumah Sakit Bayangkari sudah sedemikian rupa beberapa kali dimohonkan baik oleh almarhum Ustadz Mahir maupun keluarganya untuk dibawa atau dirujuk saja, tidak untuk dirawat di Rumah Sakit Polri. Itu permohonan beliau. Tapi memang pihak penyidik kan meyakinkan, gitu, menginformasikan bahwa kalaupun dibawa atau dirawat atau diopnam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu fasilitas dan dokternya sudah sangat memadai begitu. Dan oleh sebab itu ya pihak keluarga mengikuti. Ya karena almarhum sudah dimakamkan, tentu keluarga tidak berharap untuk diotopsi kembali. Penyidik ketika menangani tersangka itu perlu meyakinkan kondisi tersangka dengan cara melakukan pengecekan ke dokter. Karena konteksnya ketika diperiksa kan ditanya apakah saudara sehat dalam mengenai sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Itu biasanya didampingi pengacara. Kemudian ketika dalam perkembangannya di penahanan itu terjadi sesuatu gangguan kesehatan, pasti dirujuk ke rumah sakit. Banyak riwayat sakitnya dan sebagainya. Nah, menyangkut medical record, ini kan rahasia. Betul. Yang boleh tahu hanya yang bersangkutan. Atau kalau sekarang ya kemudian keluarganya. Nah, jadi kita tentunya marilah sama-sama menghormati. Ya, ini kan masih suasana duka, tentunya kita menghormati lah ya. Tapi saya yakin saatnya nanti dokter akan menjelaskan itu. Dan itu bukan untuk konsumsi publik, karena itu menyangkut privasi seseorang. Makanya saya sangat prihatin ketika membaca di media, ada yang berkomentar, tidak tahu duduk masalahnya, tapi komentarnya berlebihan. Ini kan kasihan. Kasihan keluarga, tega sekali sih petugas dan sebagainya. Kan kurang pas lah, dia tidak tahu duduk masalahnya. Ketika ada masalah pasti yang komplain dulu kan keluarga. Ketika keluarga tidak protes, tidak komplain, kenapa mesti orang lain yang tidak tahu masalah kemudian berkomentar? Ini sangat dibatasi di masa pandemi. Kita pun di kantor itu sangat membatasi tamu yang datang. Kalau bisa via Zoom, atau via telepon. Semata-mata pertimbangannya adalah karena kondisi pandemi. Itu memang berlaku secara umum lah. Teknis serah terima ketika tahap kedua, itu ketika jaksa tidak mempermasalahkan apa-apa dan mau menerima, maka selanjutnya keputusan
mau dititip di mana, mau dibawa kemana, keputusan sepenuhnya ada di jaksa. Jadi seandainya mau disidangkan di Jawa Timur dan sebagainya, tentunya ya harus koordinasi dengan lawyernya. Baik. Karena lawyernya akan mendampingi terus sampai ke Jawa Timur nanti. Pak Juju nanti yang harus dampingi gitu. Kan suami saya ini lagi dalam pemulihan TB usus yang berjalan 9 bulan, baru berjalan 7 bulan. Nah itu harusnya kontrol ke rumah sakit yang menangani. Ini sempat terputus. Akhirnya sisa 2 bulan, tapi obat tetap minum. Cuman karena di sana kan kepikiran anak, kepikiran istri, jadi drop langsung, makanan nggak masuk, nggak selera makan, nggak selera apa-apa. Waktu itu didampingi oleh pengacara juga Pak Juju sama Pak Ikhwan. Kita ketemu di Bareskrim di ruangan penyidik. Ketemu di situ, saya juga bawa anak saya Askar buat lihat abinya gitu kan, kondisinya kurus banget kondisinya. Terus ya nggak kayak terakhir kali saya ketemu kan masih segar, ini tuh udah kurus. Makanan nggak masuk, semua nggak masuk, cuma makan buah aja itu. Iya, keluhan. Kami juga pihak keluarga udah minta penangguhan 1, penangguhan 2, cuman nggak ada yang dikabul. Udah semua udah kami usahakan biar jadi ya dirawat dulu lah sama keluarga gitu kan, biar sampai sembuh dulu, baru proses dilanjutkan. Tapi ini nggak ada pengabulan sama sekali dari penyidik, dari pihak pelapor juga kayak udah nggak mau tahu gitu, padahal kondisinya udah lemah gitu, udah lemas, perlu tindakan medis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro.
atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.